Halo guys, saya Ian Ahyani di sini. Di video ini saya akan membahas tentang wanita pelakor. Video-video yang beredar di media-media sosial. Ada pelakor yang sedang dilabrak, lalu dijambak, dikebukin, ditendangin, diseret, ditelanjangin, dikasih cabai, lalu dibawa ke depan rumah. Bahkan baru-baru ini saya melihat ada pelakor yang dipukul, ditimpuk pakai toples kaca sampai berdarah. Lalu saya di situ suka melihat komentar-komentar netizen, banyak yang membulinya. Ada yang bilang, syukurin lu, emang enak, rasain. Coba lu kalau suami lu yang diambil oleh pelakor. Banyak dah yang lain-lainnya. Nah, di sini saya ingin bertanya pada teman-teman semua, sama kalian semua, menurut kalian pelakor itu apa dan bagaimana tanggapan kalian? Nah, kalau menurut saya, pelakor itu adalah singkatan. Pelakor itu adalah kepanjangan kata dari pencuri laki orang, perampas laki orang mungkin, namun yang sering disebut dengan perebut laki orang. Nah, lalu bagaimana pandangan saya terhadap pelakor itu sendiri? Kalau menurut pandangan saya, pelakor itu biasa, pelakor itu wanita biasa, wanita yang sama seperti wanita-wanita lain. Dia wanita baik-baik, dia orang yang sedang mengikuti skenario-nya yang maha kuasa, mengikuti air yang sedang mengalir dalam kehidupannya. Ada batu besar ditabrak, ada kerikil-kerikil yang terjal ditabrak, ada juga terjunan ditabrak, masuk ke lorong-lorong pun air itu akan terus sampai dia menemukan lautan yang besar. Itulah mungkin tujuan-tujuan sang pelakor yang mencari kebahagiaan lewat cobaan-cobaan. Karena saya yakin tidak ada satu orang pun yang bercita-cita menjadi seorang pelakor. Nah, menurut ahli bahasa, di artikel yang pernah saya baca, bahkan kata pelakor itu adalah identik dengan kata hasutan, kata provokasi, kata mengajak orang untuk marah pada orang lain. Lalu dalam kasus ini, yaitu kasus ini adalah kasus perselingkuhan, yaitu kasus pelakor itu. Lalu siapa yang bersalah? Apakah mutlak
pihak ketiga yaitu pelakor itu sendiri, atau mungkin laki-lakinya itu sendiri, karena tidak jarang sekali wanita merayu laki-laki, atau mungkin pihak ke satu, istri pertama dari laki-laki itu, atau mungkin tiga-tiganya bersalah, mungkin juga tiga-tiganya tidak ada yang salah. Tapi saya akan bacakan, saya di sini telah menemukan artikel di sini, saya akan bacakan buat kalian. Di sini artikel judulnya paling atas nih, saya bacakan. Pelakor tidak sepenuhnya bersalah. Ayo introspeksi diri dengan pasanganmu. Istilah pelakor atau perebut laki orang kian tenar di Indonesia. Istilah tersebut digunakan untuk menggunjingkan seorang wanita yang berhubungan atau berkencan dengan pria beristri. Pelakor secara khusus disebutkan untuk wanita yang menghancurkan rumah tangga orang. Tentu Anda telah menyimak berita tentang Jennifer Dunn yang disebut-sebut telah berselingkuh dengan Faisal Haris, suami Sarita. Berita ini booming dikarenakan viralnya video Safa Haris, putri dari Faisal Haris, yang mendorong Jedun, sebutan Jennifer Dunn, di sebuah mal lantaran Jedun telah merebut ayahnya. Tidak sedikit para netizen dan para artis yang ikut-ikutan membuli Jedun di sosmed. Bahkan para istri mulai ketat dalam menjaga suami mereka dari para pelakor. Banyak wanita di luar sana yang terciduk sebagai pelakor, dihina, dicaci, dan dimaki, dibully hingga depresi. Tapi mengapa yang disalahkan di sini hanya orang ketiga? Mengapa masyarakat hanya memandang buruk pada wanita yang disebut pelakor? Mengapa tidak membenci dan menghina sang pria suami? Padahal sangat nyata bahwa kesalahan terletak pada kedua belah pihak. Jelas sekali, ini adalah tindakan bias gender. Lebih patah lagi jika mencemooh pelakor itu adalah wanita. Tidakkah kalian merasa kaum Hawa seperti diinjak-injak? Ini adalah suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan, guys. Untuk mengurangi tingkat perselingkuhan, kita tidak bisa hanya menyalahkan pihak wanita, tapi juga harus menghakimi para pria yang dengan mudah menyakiti hati anak dan istri demi kepentingan syahwat semata. Perselingkuhan tidak bisa dilakukan sendirian. Setidaknya minimal ada dua orang yang terlibat. Jika hanya mencemooh pihak wanita selingkuhan, berarti kita seolah-olah sepakat bahwa saat perselingkuhan terjadi, semua kesalahan terletak pada wanita yang mencuri suami orang. Dan si suami hanya diam saja, diperebutkan seperti boneka. Pria yang berhidung belang tidak boleh dibela dan dipertahankan. Mereka juga harus mendapatkan balasan yang sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengan seenak hatinya, bermodalkan harta, mengorbankan keluarga, mencari wanita lain yang lebih cantik dan muda. Hal ini
telah mendukung slogan "Kalau cantik dan muda jadi pelakor, kalau jelek dan tua tinggal di rumah." Namun yang harus diingat, biasanya orang ketiga hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang sedang terjadi konflik. Sebenarnya, mereka sendirilah yang memberikan celah untuk orang ketiga bisa masuk dalam hubungan mereka. Karena kunci pernikahan langgeng itu adalah adanya rasa nyaman terhadap pasangan. Ketika rasa nyaman tak ada, ketika rasa nyaman tak ada lagi, mereka akan mencari sosok lain yang bisa membuat mereka nyaman dan bahagia. Untuk itu, janganlah terburu-buru menyalahkan pasangan karena mereka selingkuh. Cobalah introspeksi diri, apa yang kurang dari kita, sehingga pasangan mencari kenyamanan pada orang lain. Jika telah menemukannya, segeralah bicarakan dan selesaikan pondasi rumah tangga dengan baik. Ingat, kesalahan tidak sepenuhnya milik orang ketiga. Suami Anda dan Anda harus dikoreksi. Stop pelakor. Terima kasih, saya Ian Ahyani.